Laptop 6 jutaan ini sudah menggunakan Ryzen 5 dan layarnya 100% sRGB. Yuk kita bahas. Yo guys, Ragadget bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan ngebahas laptop 6 jutaan terbaik yang bisa kalian pertimbangkan di bulan Oktober sampai November 2025. Nah, dari 5 laptop yang akan kita bahas ya, ada yang sudah menggunakan Ryzen 5 seri H yang tentunya bakalan cocok banget buat kamu yang nyari performa dan bisa bermain game. Ada juga laptop yang menggunakan layar OLED 100% sRGB, yang ini pastinya akan lebih cocok buat para desain grafis atau yang perlu layar akurasi tinggi. Nah, apapun itu pilihan laptopnya, pastikan kalian simak videonya sampai habis atau bisa gunakan chapter yang sudah kita sediakan juga, biar kalian bisa memilih laptop yang tepat sesuai budget dan kebutuhan. Oke, langsung aja guys, kita ke laptop yang pertama. Laptop 6 jutaan terbaik yang pertama adalah Advan Workplus Heritage. Saat awal dirilis, laptop ini langsung dikasih title laptop 7 jutaan terbaik oleh beberapa reviewer. Dan sekarang harganya udah turun guys, di 6,7 jutaan aja. Ya sudah pasti laptop ini jadi semakin worth it. Nih, dari CPU-nya aja kita udah bisa dapetin Ryzen 5 7535HS dengan GPU Radeon 660M. CPU top tier di kelas 6 jutaan saat ini. Core multi-core Cinebench R23-nya aja bisa nyentuh 10.000 poin. RAM-nya juga udah langsung 16GB DDR5, 5600 MHz dual channel dengan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 3. Kalau terasa kurang pun, 2 slot RAM-nya ini masih bisa kita upgrade, alias bisa kita ganti. Dan ada 1 slot ekstra juga buat SSD M.2-nya. Jadi secara teknis laptop ini bisa mode dual storage. Kombinasi ini tentu udah oke banget buat kebutuhan produktif kayak bikin laporan, siapin presentasi, ataupun searching-searching pakai Gemini. Main game pun bisa ya. GTA 5 1080p dengan grafik normal dan ray tracing reflection bisa dapetin 50-70 fps. Forza Horizon 5 1080p medium bisa dapetin 41-51 fps. Ghost of Tsushima bisa dapetin 40-45 fps, dan Red Dead Redemption di 720p medium bisa dapat di 50 fps. Beralih ke layar, Advan Workplus Heritage membawa layar 14 inch IPS Full HD dengan 61% sRGB dan tingkat kecerahannya di 320 nits. Layar yang sebenarnya udah bagus buat dipakai nonton film ataupun keseharian, tapi tentunya belum bagus buat editing profesional ataupun desain grafis. Buat yang cari 100% sRGB, ada di list berikutnya. Bobotnya sendiri cukup ringan di 1,47 kg dengan tebal 1,99 cm. Baterainya 60 Wh dan bisa dipakai WFC hingga 7 jam. Terakhir, portnya udah lengkap dan sudah ada USB-C full function. Listnya ada di sini. Laptop 6 jutaan terbaik selanjutnya adalah Zyrex Detach Pro. Laptop ini adalah pesaing beratnya dari Advan Workplus tadi, dan terbukti banyak yang tanya di komentar dan bingung kira-kira better pilih yang mana. Kalau dari hasil riset kami, setidaknya Detach Pro ini punya 3 keunggulan. Pertama, daya tahan baterai. Meskipun sama-sama punya kapasitas 60 Wh, tapi menurut pengujian dari DKID Media, nyatanya daya tahan baterainya dari Detach Pro ini bisa 2 jam lebih awet. Salah satu penyebabnya karena si Detach Pro ini menggunakan RAM 16GB LPDDR5X 6400 MHz yang memang lebih hemat daya. Keunggulan yang kedua ada pada keyboardnya. Menurut beberapa reviewers, karena kita belum sempat tes langsung ya, keyboard dari Detach Pro ini terasa lebih nyaman dan premium. Otomatis ini bakalan cocok buat kamu yang sering banget mengetik menggunakan laptop. Dan keunggulan yang ketiga ada pada desainnya. Bukan dari motif-motifnya, karena itu kan selera masing-masing, tapi dari bahannya. Detach Pro sudah pakai aluminium yang lebih premium jika dibandingkan dengan back cover yang ada di Workplus Heritage yang masih pakai plastik. So ya, kalau kalian merasa 3 keunggulan tadi menjadi hal yang penting, bisa jadi Detach Pro ini lebih cocok buat kebutuhanmu.
Oh ya, soal performanya, Zyrex D-Test Pro ini ditenagai CPU AMD Ryzen 5 6600H dengan Radeon 660M, RAM-nya 16GB dan SSD-nya 512GB NVMe Gen 4. SSD-nya juga bisa jadi keunggulan ya, karena dia udah Gen 4 punya yang tentunya lebih kencang daripada Gen 3. Speed-nya kurang lebih bisa dicek di sini nih, kalau kita lihat risetnya ya. Meski begitu, menurut tes dari DKID Media, performa gamingnya ini masih sedikit kalah jika dibandingkan dengan OnePlus Heritage. Untuk FPS lengkapnya bisa kalian cek aja di sini. Faktor lain dari D-Test Pro ini juga udah tergolong oke. Dari bobotnya, ini tergolong ringan di 1,38 kg, layarnya 14 inch IPS Full HD, dan portnya yang lengkap. Laptop 6 jutaan terbaik yang ketiga adalah Tecno Megabook T1. Ini dia laptop dengan 100% sRGB yang sempat aku mention di laptop sebelumnya. Keunggulan ini menjadikannya pilihan paling worth it buat kamu yang lagi cari laptop layar akurat dan kebutuhannya lebih ke desain grafis, fashion designer, ataupun kegiatan kreatif lainnya. Performa dari laptop ini sebenarnya juga udah oke ya buat kebutuhan ngedesain ataupun editing video di resolusi Full HD. CPU-nya pakai AMD Ryzen 5 7430U dengan Radeon grafis, RAM-nya 16GB LPDDR4X 4266MHz, dan SSD-nya 512GB NVMe Gen 3. Sayangnya, RAM-nya ini nggak bisa kita upgrade. Tapi masih ada satu slot SSD ekstra buat bikin laptop ini jadi dual storage. Dari skor Cinebench R23, CPU-nya ini tergolong kenceng kok. Meskipun ya belum sekencang Ryzen 5 seri H. Tapi soal efisiensi daya, seri U ini juaranya. Buat FPS gamenya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Biasanya kan fotografer atau bidang kreatif lainnya punya mobilitas yang cukup tinggi, dan Tecno paham akan hal tersebut. Makanya Megabook T1 ini dibuat ringan, hanya 1,39 kg dengan tebal 1,48 cm. Fun fact-nya ya, laptop ini dah yang paling tipis jika dibandingkan dengan 4 laptop lainnya pada video ini. Tapi tipis-tipis gini, baterainya bisa badak cuy. 75 Wh yang bisa bertahan hingga 12 jam pemakaian. Bah, ini mah WFC dari pagi sampai malam, sampai tutup tuh coffee shop juga bisa kali ya. Untuk portnya sendiri udah lengkap, ada micro SD card reader dan juga USB-C full function. Laptop 6 jutaan terbaik yang keempat adalah Axio Hi-Fi AMD X6. Ada pesaing dari D-Tech dan juga OnePlus Heritage lagi nih. Kira-kira better mana? Well, setelah kita gali-gali lebih dalam, si Hi-Fi AMD X6 ini bakalan lebih cocok buat kamu yang butuh 3 hal. Opsi upgrade yang lengkap, sering kerja outdoor, dan juga pengen dapat garansi yang nggak usah bikin was-was. Alias garansinya udah oke banget. Sebelum kita bahas 3 hal tersebut, mari kita kenalan dulu dengan speknya. Hi-Fi AMD X6 dibekali CPU AMD Ryzen 5 6600H dengan Radeon 660M, yang mana ini spek mirip banget dengan D-Tech Pro dan juga OnePlus Heritage. RAM-nya langsung dual channel, 16GB DDR5 4800MHz. Untuk storage-nya sendiri di 512GB NVMe Gen 3. Seperti yang aku mention tadi, opsi upgrade dari laptop ini tergolong lengkap. 2 slot RAM-nya ini masih bisa kita ganti dan masih ada 1 slot SSD M.2 ekstra biar laptop ini bisa jadi dual storage. Soal layar, Axio Hi-Fi AMD X6 membawa layar 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB dan tingkat kecerahan mencapai 383 nits. Nah, ini adalah layar yang tergolong cerah ya dan cocok banget buat dipakai kerja di luar ruangan atau outdoor. Baterainya pun masih oke ya, 58 Wh yang bisa tahan sekitar 7 jam. Ya meskipun belum sebadak Megabook sih, cuman buat kerja setengah hari ini masih tahan banget. Yang menarik, bobot laptop ini tergolong ringan, bahkan yang teringan jika kita bandingkan dengan 4 laptop di video ini. Beratnya di 1,34 kg dengan tebal, ada di sini deh lupa, 1,73 cm kalau nggak salah.
Portnya lengkap, bahkan ada 2 USB-C full function dan dia juga udah include garansi ADP yang bisa nge-cover kerusakan akibat kecurian, banjir, atau nggak sengaja ketumpahan kopi. Laptop 6 jutaan terbaik yang terakhir adalah Asus VivoBook Go 15 OLED. Buat kamu yang budgetnya mentok di 7 juta pas dan butuh layar OLED dari Asus, VivoBook ini tentu akan jadi pilihan yang menarik. Yes, layarnya ini sudah OLED dengan ukuran 15,6 inch beresolusi Full HD. Gak cuma itu, color gamutnya udah 100% sRGB dengan tingkat kecerahan yang tinggi di 400 nits. Otomatis ini adalah layar yang cocok buat kamu para desainer, desain grafis, mirip-mirip ya itu, atau kegiatan kreatif lainnya yang memerlukan akurasi warna. Secara performa, VivoBook Go ini tergolong oke aja. CPU-nya pakai Ryzen 3 7320U dengan AMD Radeon Graphics, RAM-nya 8GB LPDDR5 5500 MHz onboard, dan SSD-nya 512GB NVMe Gen 3. Nah, yang perlu dicatat, RAM-nya ini onboard ya, jadi kamu harus pastikan apakah cukup dengan RAM 8GB-nya. Ya, kalau buat office kayak bikin laporan atau presentasi sih, RAM 8GB ini udah tergolong cukup kok. Atau kalau mau nambah budget, saranku sekalian aja ambil varian yang RAM 16GB. Untuk SSD-nya sendiri masih bisa kita ganti ya. Soal ergonomis, Asus VivoBook Go 15 OLED memiliki berat di 1,63 kg dengan tebal di 1,79 cm. Baterainya sendiri berkapasitas 50 Wh yang bisa tahan sekitar 6-7 jam pemakaian. Terakhir, portnya udah lengkap dan bisa kalian cek di sini. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 6 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan di bulan Oktober sampai November 2025. List lengkap dari 5 laptop tadi seperti biasa bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping. Dan di sana kalian bisa melihat harga terupdate-nya ya, karena kan harga bisa berubah sewaktu-waktu. Plus kalian juga bisa melihat apakah lagi ada promo menarik di Shopee. Caranya ya dengan kalian klik aja keranjangnya dan nanti akan terlihat tuh di aplikasi. Biasanya kayak kemarin sempat ada promo menarik tuh, potongan 1 juta khusus pembelian dari YouTube Shopping. Cuman nanti kedepannya kan nggak tahu, jadi mending cek aja, siapa tahu lagi ada promo yang menarik. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan, masukan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Harusnya sih 7 juta, cuman 7 juta udah diupload, jadi 10 jutaan. Ya, bye!